cek hasil beban gempanya seperti apa. Nah, ini dia beban gempanya, teman-teman. Beban gempa arah X, ini arah negatif, X negatif, arah Z negatif. Dia hampir semua not kena gaya gempa. Kita besarnya berapa sih? Kita cek, klik kanan label, load values, oke. Nah, ini adalah beban gempanya ya. Kita ubah satuannya ini. Halo teman-teman teknik sipil, welcome back to my channel The Civilers. Berjumpa lagi dengan saya di vlog The Civilers. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana kita menginput beban gempa pada struktur kita menggunakan cara otomatis yang ada pada StatPro. Pada pertemuan vlog sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana menginput beban mati, beban hidup, dan beban angin secara menggunakan kode SNI ataupun ASCII 716. Dan untuk vlog kali ini saya masih sama menggunakan kode SNI dan ASCII 716 untuk menginput beban gempa atau seismic load. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi untuk menginput beban gempa sendiri ada dua cara ya. Pertama, kita menghitung manual. Nah, seperti ini untuk menghitung manual. Ini adalah cara saya biasanya saya gunakan. Ini Excel yang biasa saya gunakan ketika saya menghitung atau mendefine parameter untuk beban gempa secara manual menggunakan Excel. Di sini kodenya kode ASCII 716 dan SNI 2019 untuk gempanya ya. Nah, saya mengambil datanya ketika di project basic saya nggak ada, biasanya saya mengambil dari Puskim untuk nilai-nilai parameter seperti SS, S1, TL, FA, FE. Ini saya mengambil dari Puskim data biasanya ya. Inilah yang nantinya saya input ke parameter gempa yang saya gunakan. Nah, dari parameter yang kita input, tipe rangka yang kita pakai, semuanya nanti dapatlah nilai CS-nya ya, koefisien respons seismiknya, dan varian respons spektrumnya didapat, dan akhirnya nanti dari situ kita hitung seismic basirnya ya. Seismic basirnya, kemudian dari berat struktur kita bagi, dapatlah gayanya ya. Itu cara pertama. Cara keduanya bisa juga menggunakan vertikal distribusi jika bangunan kita berlantai banyak ya. Cuman kalau tidak berlantai banyak, saya biasanya cukup menggunakan seismic basir. Ini adalah cara manual, sangat panjang caranya, dan data-data parameternya pun sangat banyak ya. Data parameternya ini contoh aja nih, data parameternya sangat banyak. Jadi lebih baik ketika saya sedang terburu-buru, mungkin saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu cara otomatis yang ada pada StatPro. Nah, untuk vlog kali ini saya akan menjelaskan cara otomatis menginput beban gempa pada StatPro. Oke, langsung saja. Pertama yang kita lakukan adalah teman-teman klik loading di sini, muncul load and definition, kemudian klik definition di sini ya, tanda plus ini kita klik. Kemarin kita mendefine wind load sudah selesai ya, ada 6 arah angin, ini kita tutup. Hari ini kita mendefine seismic, berarti kita bikin seismic definition. Klik di sini teman-teman, seismic definition, kemudian add. Muncul lembar seismic definition. Di sini akan memberikan tipe pilihan code seismik yang akan kita pakai. Ada UBC 97 kalau mau pakai UBC 97. Ada IBC atau ASCII, ini sama aja karena gempa SNI kita mengacu pada ASCII ya, ASCII dan IBC, maka di sini saya akan memakai cara otomatis mengacu pada IBC ASCII untuk menghitung beban gempa seismik kita. Saya pilih di sini ASCII 716. Oh ya, sebelumnya sebagai informasi, jika di StatPro versi sebelumnya di V8i untuk tipe ASCII atau IBC ini tidak bisa diinput secara otomatis menggunakan stat. Makanya kebanyakan teman-teman ketika pakai StatPro V8i dia menginputnya secara manual, jadi dihitung manual dulu seperti ini. Setelah mendapatkan gayanya secara horizontal, diinput ke stat secara manual. Nah, itulah kalau menggunakan versi StatPro yang versi lama atau V8i. Tapi untuk versi terbaru ini, si Bentley sudah memasukkan kode terbarunya, yaitu ASCII 716 gempa terbaru, dan di sini kita diberikan kewenangan untuk menginput secara manual. Ya, jadi kita bisa menghapus zip code yang ada di sini, latitude longitude ini bisa kita hapus.
Jadi kita cukup menginput parameter SS S1, sisanya si StatPro akan mengenerate sendiri. Langsung saja kita coba mulai menginputnya ya. Pilih ASCII 716. Jika teman-teman mendesain menggunakan SNI, pilih ini juga. Lalu ini kalau muncul seperti ini, closekan saja. Kemudian zip code-nya ini kita klik 2 kali di sini ya. Kemudian kita nolkan. Ini latitude-nya juga nolkan, kosongkan ya. Di sini juga kosongkan ya. SS-nya ini baru kita input. Teman-teman nilai SS, parameter dan sebagainya teman-teman bisa mengambil dari data Puskim ya. Misalkan di sini saya ambil contoh, saya udah pernah mengambil data Puskim di sini ya. Ya ini udah saya input juga ke sini sih buat apa namanya, buat compare aja nanti nilai CSS sama atau enggak. Di sini kita anggap ini SS 1,043 ya. Saya juga udah pernah input secara manual. Saya akan coba pakai ke struktur di Geometry StatPro yang saya modelkan ini. Kita langsung aja kita input ya, SS-nya 1,0436 ya. Kita input SS-nya 1,0436. Kemudian S1-nya SS-nya 1,0436. Oke, S1-nya 0476 0,476 ya. 0476 10436 10436 0476 TL-nya 20 detik di sini. Saya ganti 20 detik. Important faktornya 1 ya. 1. Kemudian nilai RX-nya ini di sini tipenya rangka beton pemikul momen khusus ya. Saya pakai 8. R-nya di sini didapatnya 8 ya. Nanti untuk detailnya teman-teman nih bahasa-bahasa seperti ini ya, important factor, kemudian respon modification coefficient, itu teman-teman bisa buka di tabel seismik ataupun di tabel ASCII ya untuk mempelajarinya lebih detail. Di sini saya mempelajari bagaimana cara menginputnya. Jika sudah diinput 8, kemudian untuk klasifikasi tanahnya di sini saya pakai D. D itu apa sih? D itu di sini menggunakan tipe tanah medium ya. Kemudian FA, FV-nya di sini saya lihat di Puskim, data Puskim, FA-nya 1,083 ya, FA-nya 1,083. Kemudian FV-nya 1,824. Nah, jika sudah ini kosongkan saja, CTX, CTZ-nya dikosongkan saja, biarkan nanti di generate otomatis oleh si Stat. Setelah itu kita add. Ya, setelah kita add muncul di sini ya seismic definisinya. Kemudian self weight-nya kita tambahkan si berat sendiri. Ya, kemudian join weight jika ada beban join di struktur kita. Yang kemudian member di sini kita ada beban dinding ya. Kita input di sini uniform beban dindingnya di sini berapa hitungan kita. Beban dindingnya kita lihat dead load-nya 0, sini kilonewton ya, kita ubah dulu satuannya metrik biar enak. Ini close dulu. Kita klik sini add ya. Ini 0, uniform beratnya adalah 0,82 ya. Add, kemudian elemen, untuk elemen di sini 0,03 ya. Add close. Di sini self weight tidak usah di define, dia udah otomatis. Kemudian untuk member ini kita input di BIM kita, pilih select di sini ya. Mana aja yang ada beban pada member kita, select di sini, sign. Kemudian untuk elemen di sini pilih kursor, kita select di sini, send, selesai. Nah, selesailah kita mendefine si beban gempa ya sesuai IBC ataupun ASCII ataupun SNI. Di sini sudah terdefinisi. Karena sudah terdefinisi, ini kita closekan di sini. Langsung kita masuk ke load case detail di sini ya. Di load case detail sendiri kita input beban gempanya di sini di EX. EX ini adalah seismik ya, earthquake ya, seismik arah X, seismik arah Z. Di seismik arah X kita input di sini add.
kemudian pilih seismic load, X direction karena kita adalah arah X, kemudian faktor adalah 1, kemudian add ya, kemudian close. Di sini juga sama X min, kita klik seismic di sini, faktornya adalah arahnya adalah X, arah faktornya adalah min negatif ya, karena kita negatif. Kemudian Z, klik di sini seismic, arah Z faktornya adalah positif, kita klik karena positif, kemudian klik Z dengan arah negatif, seismic, kemudian Z faktornya kita kasih arah negatif. Nah, selesai, sudah terinput. Nah, jika sudah terinput, di sini beban gempa sudah terinput, kemudian beban angin sudah, beban mati, beban hidup juga sudah. Kita akan coba mengeran. Sebelum di-run, karena kita menginput beban gempanya ini secara otomatis dari start, otomatis kita harus memindahkan beban gempa ini ke posisi pertama di sini, karena si start akan merunning. Setelah merunning, dia akan memulainya, hasil running itu dari definisi dari gempanya, baru beban mati, beban hidup, dan seterusnya. Jika ini tidak dipindahkan ke pertama sini, di nomor 1 sini, itu akan error. Cara memindahkannya bagaimana? Caranya adalah teman-teman klik utilities, klik command file, save yes, muncul start editor ya, diperbesar, kemudian cari di sini seismic. Nah, di sini dia nomor 8 ini ya, load seismic, kita blok sampai sini. Kemudian Ctrl X ya, kita cut ya, kita pindahkan di urutan nomor 1. Load 1 kan di sini ya. Nanti kita enter aja di sini, teman-teman. Ya, kita paste di sini. Satu. Kemudian tambahkan di sini enter ya, perform. Ini dia perform analysis, bawahnya change ya, kita copy aja di sini, kita pastekan di sini ya, perform analysis change. Ini sama. Kemudian yang paling bawahnya sebelum finish ini ditambahkan namanya perform analysis all. Ya. Kemudian tambahkan juga itu aja dulu cukup ya. Jadi kita tambahkan ini aja dulu cukup, kita close, kita buka statnya ya. Nah, nggak ada yang error ya. Kita coba running ya teman-teman, karena sudah kita, nah ini sudah kita pindahkan gempanya ke awal ya. Kita coba bisa di running atau enggak, kita klik run analysis yes. Kita coba bisa di run, ada yang error atau enggak. Ya, selesai. Ternyata oke, tidak ada error, tidak ada warning. Di sini hanya ada note. Note di sini kita buka, kita lihat ya, pesan aja di sifatnya. Note ini adalah sebuah pesan. Ya, ini kita buka outputnya. Dia mengingatkan kita bahwa terdapat beban lantai, diagram lantai yang dipersembahkan dalam model ketika kita mendefinisikan beban angin. Jadi dia hanya memberitahu, mengingatkan kita aja. Dan ini ternyata sudah berhasil di run, dan hasilnya tidak ada yang error, tidak ada yang warning. Ini run ini hanya run uji coba aja untuk mengecek apakah semua beban-beban yang kita input ini ada yang error atau ada yang aneh atau ada yang salah kita menginputnya, menyebabkan si start kita tidak bisa running. Dan ternyata tidak ada yang salah di sini, bagus semuanya, hasil runningnya juga bagus, tidak ada yang error, tidak ada yang warning. Oke, langsung saja. Karena kita tadi menginput bebannya secara otomatis, saya akan mengecek di sini nilai koefisien seismiknya didapat berapa sih si start. Ini parameter kita input tadi ya, SS S1-nya di sini, FA/FV-nya, SDS-nya 0,75, SD1-nya. Nah, SDS dan SD1 ini start akan menghitung secara sendiri. Kita compare di sini, saya coba sama ya hasilnya ya. Saya juga dapatnya 0,75. Ini 0,575 sama 0,579, hasilnya sama ya.
Tadi kita input hanya SS, S1, FA, FV. Untuk yang ini start running sendiri, hasilnya sama dengan hitungan manual. Kita akan coba nilai CS-nya berapa sih, si start ini nilai CS-nya. Kita coba dicari di sini nilai CS-nya. Nah, CS-nya ini desain basir. Desain basirnya ini nilai CS-nya 0,094. Di saya ini untuk CS untuk nilai basirnya sama 0,094. Ya, saya pakai juga 0,094. Nah, ini CS-nya 0,094 sama ya. Jadi sama, hanya membedakan nanti di sini beratnya 861 berat totalnya ya, hanya membedakannya di situ. Nanti kalau kita input beratnya sini, kita bagi jumlah not, hasilnya akan sama. Jadi di sini parameter yang diinput baik otomatis ataupun manual, hasilnya pun sama dengan hasil kita menginput secara otomatis, cuman hasil outputnya pun sama dengan kita menginput manual. Jadi lebih baik kita menginput secara otomatis, dia akan lebih cepat ya. Ini kita close outputnya, kita cek hasil beban gempanya seperti apa. Nah, ini dia beban gempanya teman-teman. Beban gempa arah X, ini arah negatif, X negatif, arah Z negatif ya. Hampir semua node kena gaya gempa. Kita besarnya berapa sih, kita cek, klik kanan label load values, oke. Nah, ini adalah beban gempanya ya. Kita ubah satuannya ini, kita ubah jadi metric ton. Nah, ini dia. Harus kita running lagi kalau kita udah ubah satuan. Kalau kita habis mengubah satuan, harus kita running lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Dan akhirnya kita lihat selesai runningnya. Kita lihat gayanya sudah muncul belum. Nah, sudah muncul dia besar gempanya ya secara horizontal 0,194, 0,099 ya. Ini hasilnya kayak gempanya. Ini gak beban mati sendiri, beban mati tambahan, beban hidup ya, beban hidup pada atap, beban angin ya. Nah, lengkap sudah kita input semua. Kemudian langkah selanjutnya apakah jika kita sudah menginput semuanya, yaitu langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis dan desain. Nah, disinilah desain, nanti kita masukkan semua parameter kita. Struktur kita ini mau kita definisikan bagaimana, kolomnya mau kita definisikan seperti apa, beam desainnya mau seperti apa, slab desainnya mau seperti apa. Untuk desain ini akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya saya akan membahas parameter desainnya plus running, plus membaca output hasil jumlah tulangannya juga. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Semoga teman-teman paham semua bagaimana menginput beban gempa secara otomatis menggunakan StatPro dan menggunakan kode SNI ataupun ASCII 716 ataupun ABC 2018. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau terselip kata-kata yang kurang salah informasinya, mohon dimaafkan karena dari saya juga masih banyak belajar. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Salam The Civilers.